Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan pilihan ya untuk pemain terbaik di masing-masing tim di Liga 1. Ya, ini sesuai dari pengamatan saya sendiri. Kalau kalian ada pilihan lain, silahkan ya berikan di kolom komentar. Jadi nanti kita bisa saling berinteraksi. Ya, kita mulai dulu dari Bayangkara FC. Pemain yang paling saya favoritkan untuk Bayangkara FC adalah Matthias Mayr. Ini pemain secara visi cukup bagus, skill individunya juga bagus, apalagi ketika Bayangkara mendatangkan Brandao. Ya, di sini Mayr langsung bisa menambahkan torehan jumlah assist. Karena sebelum Brandao datang kan sektor depan Bayangkara seringkali masih sulit ya untuk menciptakan gol. Jadi ketika Brandao datang ke Bayangkara, ya di sini Mayr barulah terlihat bisa mulai menambahkan pundi-pundi assistnya. Ya, jadi saya bilang pemain terbaik dari Bayangkara FC sesuai ya dari pilihan saya, yaitu ada nama Matthias Mayr. Ya, sebetulnya masih ada Sani Rizky, tapi kalau dibilang dari konsistensi, ya memang Matthias Mayr kalau menjadi pilihan utama saya. Lalu Persikabo 1973 ya, pemain yang menurut saya terbaik dari Persikabo secara kontribusi ya. Itu ada dua sebetulnya, ada Lucky lalu ada Roni Sugeng. Tapi kalau harus memilih salah satu, ya saya bilang Lucky ya. Lucky ini pemain yang menurut saya cukup bagus. Walaupun selama dipegang Coach Aji Santoso, ini kan masih sering dirotasi ya untuk starting line up atau bermain dari bangku cadangan. Tapi kalau dibilang dari segi konsistensi, sebetulnya Lucky ini penampilannya selalu bisa konsisten. Bahkan dia memiliki kualitas shoot dari luar kotak penalti yang cukup bagus. Ya, waktu itu pernah menciptakan gol dari luar kotak penalti. Lalu kemarin saya juga nonton, ya adalah peluang-peluang emas dari Lucky yang melakukan shoot dari luar kotak penalti. Jadi untuk Persikabo, pemain yang menurut saya paling baik gitu ya secara perform, yaitu Lucky Oktavianto. Lalu dari Arema FC ya, pemain yang paling saya favoritkan atau terbaik ya untuk Arema, yaitu ada nama Jayus. Jayus ini seorang gelandang bertahan yang menurut saya penampilannya ini selalu konsisten. Secara fisik juga ini Jayus cukup bagus ya. Berapa kali nggak pernah lelah untuk mencari atau merebut bola ketika dipegang oleh musuh. Cuma memang Jayus ini seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan Arema karena harus terkena kartu merah atau harus terkena akumulasi kartu. Ya, tapi ya secara overall saya bilang Jayus ini penampilannya yang selalu bisa konsisten. Ini ya dari Arema FC. Lalu dari Persis Solo, pemain yang menurut saya paling terbaik ya sementara ini adalah Mesidoro. Dari segi visi ini bagus, skill individunya juga bagus. Ya, berapa kali bisa memberikan ancaman ke pertahanan musuh. Lalu dari segi pertahanan juga Mesidoro berapa kali rajin untuk membantu pertahanan. Jadi ini Mesidoro ini pemain yang cukup lengkap yang dimiliki dari Persis Solo. Sementara sudah memberikan 9 assist ini sama dengan Stefano Lillipali. Ya, jadi untuk Persis Solo pemain favorit saya ini Mesidoro. Lalu dari Persita Tangerang ya, pemain favorit saya sebetulnya antara Vergonzi atau Rifki Septiawan ya. Tapi kalau saya harus memilih salah satu, saya bilang pemain yang saya suka dari Persita yaitu Rifki ya, Rifki Septiawan. Kenapa saya bilang Rifki Septiawan? Karena Rifki ini performnya ini selalu meningkat, grafiknya selalu meningkat. Secara kontribusi di atas lapangan ya, ini juga bagus karena kan berapa kali sering dipakai sebagai pemain box to box. Jadi walaupun usianya masih 21 tahun, tapi saya bilang ini Rifki kalau terus bisa mengasah kemampuannya ya, ini bisa menjadi salah satu pemain yang mungkin asetnya akan besar untuk Persita Tangerang. Ya, jadi pilihan saya untuk Persita Tangerang antara Vergonzi atau Rifki Setiawan. Ya, ini pilihan yang sulit memang untuk saya ambil, tapi saya akan lebih mengutamakan Rifki Setiawan. Ini pemain yang menurut saya cukup konsisten bermain untuk Persita Tangerang. Lalu untuk dari Persebaya Surabaya ya, pemain favorit saya dari Persebaya Surabaya adalah Andre. Secara perform ini Andre cukup bagus, apalagi di musim ini Andre ini performnya ini meningkatnya cukup drastis ya kalau saya bilang. Karena di musim lalu ketika didatangkan dari Persikabo ya kalau nggak salah, itu kan sempat nggak diberikan jam bermain ya, masih kalah dengan M. Hidayat.
tapi saya bilang di musim ini grafiknya ini cepat naiknya. Ya, ini bentuk dari kerja keras Andre di setiap latihan, mungkin ini juga bisa. Ya, jadi kalau dibilang antara Andre atau Robson Duarte, ya kalau dibilang dari kontribusi selama 22 pertandingan, ya saya bilang Andre menjadi pilihan pertama saya. Walaupun Robson Duarte juga sama, cuma kan Robson Duarte baru datang di pertengahan musim ini gitu loh. Jadi kalau saya milih Robson Duarte, gak fair juga kepada Andre gitu. Jadi kalau pilihan saya untuk Persebaya Surabaya ini Andre. Ya, ini pemain sebagai gelandang bertahan. Lalu dari PSS Sleman, pemain terbaik menurut saya adalah Bustos. Ya, ini skill individunya bagus, visinya juga bagus, secara penyerangan juga cukup baik. Walaupun memang PSS Sleman di sini ya untuk sektor depannya masih inkonsisten ya untuk bisa menciptakan gol. Jadi sementara Bustos belum terlalu banyak untuk bisa memberikan assist. Tapi secara kontribusi permainan sebetulnya Bustos ini cukup bagus, cukup konsisten bersama PSS Sleman. Tinggal ya harus didukung dari pemain sayap atau pemain depannya ya, target man-nya PSS Sleman. Mungkin ada nama Hoki Caraka gitu, agar nanti jumlah assist dari Bustos juga bisa meningkat. Sementara kan Bustos bermain cukup bagus, passing-passingnya juga berapa kali cukup baik ya, tapi kembali lagi ke masalah lini depannya PSS Sleman ya, yang belum bisa membuat itu menjadi gol. Jadi pundi-pundi assist Bustos memang nggak terlalu banyak di musim ini bersama PSS Sleman. Tapi kalau menurut saya pemain terbaik dari PSS Sleman ya Bustos yang penampilannya sangat konsisten. Lalu dari PSM Makassar ya, pemain favorit saya atau pemain terbaik ya dari PSM Makassar saya bilang M. Arfan. Memang pilihannya sulit antara Yuran Fernandes atau M. Arfan. Tapi kalau dibilang secara overall ya dalam kontribusi permainan, M. Arfan ini sebagai jantung permainannya PSM. Dia pemain yang cukup aktif untuk membantu penyerangan dan bertahan. Apalagi ketika PSM Makassar ditinggal Pluim. Ini benar-benar baru terlihat kalau M. Arfan ini yang selalu bekerja keras mengisi sektor yang ditinggalkan oleh Pluim. Padahal M. Arfan ini sebagai pemain box to box. Ya, walaupun ada perform yang mungkin ada inkonsisten gitu ya. Tapi kalau dibilang secara keseluruhan dari permainan PSM Makassar, yang menurut saya paling terbaik lah ya, kalau pilihan saya itu M. Arfan untuk PSM Makassar. Walaupun pilihan keduanya ada nama Yuran Fernandes ya, atau mungkin Dava Salman. Tapi ya M. Arfan menjadi pilihan utama saya untuk PSM Makassar, pemain terbaiknya. Lalu dari Dewa United, pemain terbaik menurut saya Egy Maulana Fikri. Ini berapa kali saya lihat Dewa United yang skema permainannya belum terlalu konsisten. Justru ya Egy Maulana Fikri secara individu skillnya, lalu memberikan passing-passingnya, ya ini saya bilang menjadi pemain yang boleh dibilang jantungnya Dewa United sekarang. Karena sebetulnya dari skema permainan Dewa United ini kan belum terlalu konsisten. Tapi perform Egy Maulana Fikri yang selalu bisa konsisten, inilah yang membuat perbedaan di atas lapangan ketika Dewa United bermain bertemu dengan tim-tim lain. Jadi kalau menurut pilihan saya, ya pemain terbaik Dewa United ini masih Egy Maulana Fikri. Lalu dari Persija Jakarta, ini sebetulnya pemain yang saya favoritkan atau terbaik cukup banyak ya. Ada Rio Matsumura, ada Hanif Syabandi, ada Kudela, ada Andre Tani. Tapi kalau saya harus memilih salah satu, ya saya harus jujur, saya lebih memilih Hanif Syabandi sebagai pemain terbaik versi saya. Karena memang ketika Rio Matsumura sudah ditinggal oleh tandemnya ya, Witan ke Bayangkara, ya penampilan Rio Matsumura ini sedikit inkonsisten jadinya karena belum bertemu dengan pemain yang sama-sama chemistry-nya terbentuk. Lalu Gajos juga ya performnya juga sama walaupun sudah menciptakan 2 gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Tapi kalau dibilang secara konsistensi sebetulnya Hanif Syabandi ini yang paling bekerja keras di sektor pertahanan dan juga penyerangan untuk Persija Jakarta. Jadi kalau dari 4 pemain tadi ya, antara Rio, Andre Tani, Kudela atau Hanif Syabandi, ya memang saya harus memilih Hanif Syabandi ya. Ini kontribusi yang paling besar untuk permainan Persija Jakarta. Ini Hanif Syabandi kalau menurut saya. Lalu dari Barito Putra, pemain terbaik menurut pilihan saya adalah Bayu Pradana. Ya, ini dari musim kemarin saya sudah favoritkan pemain ini ya, Bayu Pradana, karena secara
di atas lapangan ya, ketenangan sebagai gelandang bertahan itu cukup bagus. Berapa kali juga melakukan marking kepada musuh ya, itu cukup bersih untuk melakukan clearance-nya. Jadi ini memang Bayu Pradana secara visi permainan lalu secara individunya saya bilang ini pemain cukup bagus untuk Barito Putra. Jadi salah satu pemain yang menurut saya juga banyaklah untuk bekerja keras bersama Barito Putra di 2 musim ini. Ya, jadi pemain pilihan saya untuk Barito Putra yang terbaik atau terkonsisten yaitu Bayu Pradana. Lalu dari Rans Nusantara, pemain favorit saya adalah Marwoka. Ya, ini Marwoka ya memang di Rans ini nggak terlalu banyak memberikan assist ya. Ini kembali lagi ke masalah skema permainan sebetulnya. Tapi kalau berbicara di atas lapangan, sebetulnya perform Marwoka ini sangat konsisten. Ya, ini pemain bekerja keras, lalu individunya juga bagus. Berapa kali memberikan passing-passing manja ke sektor sayap juga cukup oke. Jadi saya bilang ya Marwoka ini menjadi pemain terbaik Rans lah kalau menurut pilihan saya, karena cukup konsisten penampilannya setiap bermain dengan Rans. Ya, ini untuk Marwoka. Lalu Persik Kediri ya, pemain terbaik menurut pilihan saya adalah Bayu Otto. Ya, karena ya sebetulnya masih ada Anderson antara Bayu Otto atau Anderson gitu. Tapi kalau harus memilih salah satu, saya tetap memilih Bayu Otto. Karena terlihat kontribusinya Bayu Otto ini sangat luar biasa bersama Persik Kediri. Ya, saya baru nonton berarti 3 musim sama sekarang ya. Ini Bayu Otto performnya cukup konsisten. Tapi memang di pertengahan pertandingan kemarin ya, terakhir ya Bayu Otto sebetulnya menurut saya lebih cocok sebagai pemain box to box. Karena ini pemain yang pintar ya, memiliki skill individu untuk melakukan intercept ke dalam. Kalau Valente kan lebih condong box to box yang memberikan suplai bola. Kalau Bayu Otto sebetulnya kalau saya bilang natural posisinya lebih ke box to box. Dia juga pandai untuk melakukan pertahanan ya. Berapa kali Bayu Otto ikut untuk mundur ke belakang. Jadi antara Anderson atau Bayu Otto ya saya bilang ya dari masalah kontribusi ya memang Bayu Otto yang paling banyak lah memberikan kontribusi untuk Persik Kediri. Walaupun Anderson juga sama ya, di sektor belakang Persik cukup bagus. Berapa kali Anderson juga bisa membuat gol kemenangan. Tapi kalau harus memilih antara 2 pemain ini ya saya harus memilih Bayu Otto ya, walaupun persentasenya nggak terlalu jauh dengan Anderson. Ini dari Persik Kediri. Lalu dari Madura United, pemain yang saya suka atau yang paling terbaik ya dimiliki oleh Madura United adalah Jaja. Ini salah satu pemain yang menurut saya tampil selalu bisa konsisten. Berapa kali passing-passingnya cukup bagus untuk melakukan pertahanan, penyerangan juga Jaja cukup aktif. Cuma tinggal kembali lagi ke masalah kerjasama tim. Ya, kalau Madura United bermain dengan tempo cepat, ya memang perform dari Jaja akan sedikit kurang terlihat perform. Tapi kalau Madura United bisa lebih banyak ya untuk bermain dengan bola possession, yang artinya Jaja lebih banyak diberikan bola untuk memberikan suplai-suplai, ya saya bilang Jaja ini akan selalu perform. Jadi walaupun Jaja mungkin belum terlalu terlihat sama seperti Rivera, tapi kalau secara kontribusi ya saya bilang Jaja ini masih menjadi pemain terbaik untuk Madura United ya, walaupun Rivera juga sama, perbandingannya nggak jauh juga lah persentase antara Jaja atau Rivera. Tapi kalau berbicara dari histori ya, dari sejarah, dari perjalanan Madura United, ya memang Jaja yang menurut saya penampilannya cukup bagus ya. Ini pemain terbaik menurut saya dari Madura United. Lalu dari PSIS Semarang, pemain yang paling saya favoritkan adalah Taisei Marukawa ya. Taisei Marukawa ini pemain yang serba bisa, mau ditaruh di gelandang serang oke, di sayap kiri oke, di sayap kanan oke. Ya, ini sudah berapa kali saya lihat ketika membela Persebaya Surabaya juga. Jadi menurut saya di PSIS Semarang, ini Marukawa yang selalu bisa membuat perubahan untuk penyerangan PSIS. Kalau sektor pertahanan sebetulnya ada Dewangga dan Wahyu Pras. Ini juga ya pemain pilihan saya lah bersama Gali Freitas. Ya, tapi kalau harus memilih salah satu dari 4 pemain ini, ya memang Taisei Marukawa yang persentasenya paling tinggi lah antara Dewangga, Wahyu Pras ataupun Gali Freitas. Ya, jadi pemain terbaik menurut saya untuk PSIS Semarang ini masih ada nama Taisei Marukawa. Ya, walaupun sulit untuk menentukan 4 pemain ini antara Dewangga, Gali Freitas atau Wahyu Pras ini.
ya, tapi ya saya harus memilih Taisei Marukawa yang penampilannya selalu bisa memberikan yang terbaik lah, atau sering bisa membuat perubahan untuk penyerangan PSIS. Walaupun di pertengahan musim kemarin sempat ya performnya sempat menurun, tapi sekarang sudah perform lagi nih untuk Taisei Marukawa. Lalu Persib Bandung ya, pemain yang saya favoritkan atau yang menjadi pemain terbaik ya, menurut saya tetap DDS atau David da Silva. Sebetulnya pilihannya antara David da Silva atau Deddy Kusnandar. Ini Deddy Kusnandar ini sudah 2 musim loh, saya selalu bilang ini pemain sebagai jantungnya Persib. Tapi ya nggak tahu ya, sejauh ini jarang lah ada saya lihat komentar yang menyoroti performnya Deddy Kusnandar. Jadi ketika Deddy Kusnandar kemarin sempat ngeflop ya permainannya, barulah di situ banyak yang mengkritik Deddy Kusnandar. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari konsistensi, Deddy Kusnandar ini pemain yang menurut saya cukup bagus bersama Persib Bandung. Tapi yang memang mungkin kurang disorot gitu ya. Jadi kalau pilihan terbaik saya untuk Persib Bandung memang tetap DTS, karena dari visi permainannya bagus, berapa kali juga ya untuk memberikan passing ya atau assist kepada Ciro ataupun kepada Fred Butuan ketika masih bersama Persib, itu benar-benar bagus semua passing-passingnya. Jadi walaupun DDS sebagai goal getter gitu ya, tapi dia juga memiliki visi untuk memainkan passing-passingnya. Jadi kalau saya harus memilih antara DDS dengan Deddy Kusnandar, ya kembali lagi ke masalah perform ya atau konsistensi. Jadi sejauh ini DDS yang menurut saya performnya paling konsisten lah, karena Deddy Kusnandar sempat kurang baik gitu performnya di pertengahan musim kemarin. Cuma DDS di beberapa pertandingan terakhir memang supportnya masih kurang banyak dari pemain tengah dan sayap. Ini kembali lagi ke masalah skema permainan di sektor tengahnya Persib ya, yang saya sudah beberapa kali katakan. Jadi ya dengan ini saya bilang pemain terbaik Persib Bandung masih tetap DDS. Ya, persentasenya nggak beda jauh dengan Deddy Kusnandar. Lalu untuk Bali United, pemain yang menurut saya paling terbaik ya untuk Bali United sejauh ini adalah Irfan Jaya. Ini pemain kalau menurut saya cukup bagus ya. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Irfan Jaya ini sudah kembali lagi perform. Sempat bermain kompak dengan Emre Rahmat. Ya, justru malah Private yang saat ini sering dicadangkan oleh Coach Teko ya. Tapi kalau dipilih dari pemain Bali United yang terbaik, memang pilihan saya antara Irfan Jaya, Emre Rahmat, atau Ricky Fadrin sebetulnya. Tapi kalau dibilang dari kontribusi yang cukup banyak ya kepada Bali United, ya saya bilang Irfan Jaya. Karena Ricky Fadrin dan Emre Rahmat ya masih seringkali nggak terlalu sering bermain dari starting line up ya, walaupun Ricky Fadrin juga sering ya. Tapi kalau dipilih salah satu antara Irfan Jaya, Emre Rahmat, atau Ricky Fadrin, ya saya bilang masih Irfan Jaya, pemain yang menurut saya paling terbaik di Bali United saat ini. Ya, pilihannya juga nggak gampang ini untuk menentukan antara Emre Rahmat atau Ricky Fadrin. Ya, jadi untuk saya tetap Irfan Jaya yang menjadi pemain terbaiknya Bali United. Lalu untuk Borneo FC, pemain yang menurut saya paling terbaik ya untuk saat ini antara Stefano Lillipali atau Adam Alis. Tapi kalau saya bilang ya pemain terbaik saat ini untuk Borneo ya tetap Stefano Lillipali. Karena di luar dari jumlah assist yang banyak, jumlah gol cukup bagus juga, ya saat ini kontribusi Stefano Lillipali bisa membawa Borneo ya memuncaki papan klasemen. Ya, ini poinnya juga selisihnya cukup jauh dengan Bali United 10. Artinya kontribusi dari Stefano Lillipali bersama Borneo FC ya ini memang menurut saya masih menjadi pemain yang nggak tergantikan. Ini masih menjadi pemain terbaik. Skill individunya bagus, visinya bagus, lalu beberapa kali menciptakan gol dari shoot luar kotak penalti ya. Jadi memang kualitas Stefano Lillipali saya bilang cukup baik lah, cukup sempurna untuk dari segi penyerangannya Borneo. Memang persentasenya nggak jauh beda dengan Adam Alis ya, karena Adam Alis ini performnya juga bersama Borneo cukup bagus ini semenjak didatangkan dari Arema ya kalau nggak salah. Jadi kalau saya bilang ya antara Stefano Lillipali atau Adam Alis, ya memang Stefano Lillipali yang masih menjadi persentase tertinggi saya. Ya, ini dari pemain terbaiknya Borneo. Jadi ini ya mungkin opini atau analisa saya sendiri. Kalau kalian memiliki pilihan lain silahkan berikan di kolom komentar. Kira-kira siapa pemain yang
terbaik dari kalian yang belum tentu saya pilih gitu loh ya. Mungkin kalian juga punya penilaian sendiri, silahkan berikan di kolom komentar ya. Jadi ini aja mungkin untuk obrolan santai saja untuk kita semua. Semoga di akhir tahun ini ya kalian yang mau holiday ya semoga have fun ya, kumpul dengan keluarga juga ya. Jadi ini aja mungkin video yang saya bisa berikan pada kalian. Selamat Natal dan Tahun Baru ya untuk semua yang merayakan. Terima kasih, see you.